سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du, yang mulia yang sama-sama kita hormati Jaksa Agung Republik Indonesia, ya Bapak Dr. Haji Burhanuddin SHMM, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, Jaksa Agung Muda bidang pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beliau Bapak Dr. Ali Mukartono SHMH, para Jaksa Agung Muda yang sama-sama kita hormati, staf ahli yang kita hormati, para direktur, para kasubdit KPU, para jaksa, dan seluruh pegawai yang ada di lingkungan bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan berbagai karunia dan nikmat-Nya kepada kita sekalian berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, semangat, dan insya Allah kita terus berusaha agar memiliki keikhlasan sehingga mudah-mudahan Allah Tuhan yang Maha Kuasa menerima semua amal-amal kebaikan kita, memaafkan semua kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari bencana dan musibah dunia, membebaskan kita dari azab kubur, memerdekakan kita dari siksa neraka, dan menggolongkan kita termasuk ahli surganya. Amin Allahumma amin. Izinkan saya dalam kesempatan yang sangat berharga dan membahagiakan ini mengucapkan dirgahayu bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang ke-39. Mudah-mudahan makin berkah, makin sukses, makin jaya, terus bisa memberikan kontribusi positif untuk masyarakat, bangsa, dan negara dalam menegakkan kebenaran dan keadilan hukum. Amin Allahumma amin. Berikutnya, mudah-mudahan momentum hari ulang tahun bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang ke-39 tahun ini hendaknya bisa menjadi spirit dan motivasi bagi seluruh insan kejaksaan untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan hukum yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Seluruh insan kejaksaan harus bekerja semaksimal mungkin dengan profesional, jujur, bersih, transparan, akuntabel, dan tetap berwibawa serta bermartabat. Artinya bukan hanya kerja keras, tapi juga harus kerja cerdas sekaligus kerja ikhlas. Kerja keras itu hanya mengandalkan otak. Kalau kerja cerdas pakai otak, kalau kerja ikhlas pakai hati. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kalau
cuma kerja keras, biasanya hasilnya hanya pas. Tapi kalau ditambah dengan kerja cerdas, hasilnya akan lebih luas dan lebih puas. Apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas, Allah berjanji diberi hasil yang puas dan luas tak terbatas. Jadi kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, raga, rasa, rasio, otot, otak, dan hati, qalbiyah, aqliyah, jasadiyah. Ini kalau dalam bahasa Al-Quran disebut ulul albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Diharapkan kita menjadi orang yang ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, yang takwa, yang cerdas, dan yang terampil, sensitif, kreatif, produktif. Ini kognitif, afektif, psikomotorik, qalbiyah, akliyah, jasadiyah, takwa, cerdas, terampil, sehingga mampu menghadapi sekaligus menyelesaikan masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. Bapak dan Ibu jamaah yang sangat saya hormati, supremasi hukum atau keadilan itu adalah syarat mutlak tercapainya kesejahteraan. Tanpa keadilan, kesejahteraan gak mungkin bisa terwujud. Bukankah sesuai amanat Undang-Undang Dasar, di antara tugas utama para penyelenggara negara adalah mengantarkan rakyat menuju pintu gerbang kesejahteraan. Tapi ironi acap kali, yang mengantarkan sudah sampai tujuan, sedang yang diantar pada kececeran, nggak sampai-sampai, lepas landas, lepas landas, lepas landas, banyak yang ketinggalan di landasan daripada yang bisa lepas sampai tujuan. Ini kenapa? Karena keadilan belum bisa ditegakkan. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, di samping merupakan syarat mutlak kesejahteraan, keadilan juga merupakan pilar utama tegaknya suatu negara, sejahteranya suatu rakyat di sebuah negara. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Iwamud dunya bi arba'ati asya." Dunia ini akan menjadi tegak, negara akan menjadi kuat di semua sektor, akan menjadi kokoh, akan menjadi sejahtera apabila ditopang dengan 4 hal. Yang pertama, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama dan kaum intelektual. Yang kedua, bi'adlil umara, dengan keadilannya para pemimpin dan orang-orang yang memegang kekuasaan. Yang ketiga, bisakhawatil aghniya, dengan kedermawanannya orang-orang kaya dan para pengusaha. Yang keempat, bid'awatil fuqara, dengan doanya orang-orang fakir miskin, kaum lemah, kaum du'afa. Ini 4 pilar tegaknya sebuah negara. 4 pilar syarat mutlak kalau negara itu ingin kokoh. Kita uraikan secara sederhana. Yang pertama, ilmunya para ulama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ulama itu adalah bentuk jamak dari mufrad alimun, kata tunggal yang artinya orang yang pandai, orang yang mengerti, mempunyai pengetahuan dan kemampuan lebih di bidangnya. Paradigma pemikiran masyarakat kita sering mengidentikan ulama itu hanya untuk tokoh-tokoh agama, orang-orang yang ahli di bidang agama saja. Padahal sesungguhnya secara terminologi bahasa, ulama itu adalah mereka
yang punya pengetahuan dan kemampuan lebih sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mohon maaf, orang pintar yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang agama biasa disebut ustadz, kiai. Kalau orang Sunda ajengan, kalau orang Kalimantan biasanya nyebut tuan guru, secara umum disebut syekh. Orang pintar yang punya pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang ekonomi namanya ekonom, berarti ulama ekonomi. Orang pintar yang punya pengertian dan kemampuan lebih di bidang birokrasi pemerintahan namanya birokrat, berarti ulama birokrasi. Yang pintar yang punya pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang sosial kemasyarakatan namanya sosiolog, berarti ini ulama sosial. Yang pintar punya pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang kriminalitas namanya kriminolog, berarti ini ulama kriminal. Ulama kriminal, ulama yang ahli kriminalitas. Yang pintar punya pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang teknologi namanya teknokrat, berarti ini ulama teknologi. Yang pintar punya pengetahuan dan kemampuan lebih di bidang politik namanya politisi. Kalau dulu politikus, tapi mungkin karena takut banyak yang jadi tikus beneran, sekarang rupa-rupanya diperhalus bahasanya jadi politisi. Ilmu pilar utama, sehingga pantas wahyu pertama yang disampaikan Allah kepada Rasulullah adalah tentang ilmu. Iqra bismi rabbik, Iqra, bacalah bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Bapak Ibu, pertama Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Ayat-ayat Allah. Ada berapa ayat Allah? Ada 2. Ada ayat kitabiah, ada ayat kauniyah. Ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Ada ayat yang terbaca, ada ayat yang tercipta. Kitabiah adalah Al-Quran, wajib kita baca sebagai umat Islam. Man arada yatakallam ma Allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin bercakap-cakap sama Allah, hendaklah dia membaca Al-Quran. Bapak Ibu, membaca Al-Quran itu hakikatnya bercakap-cakap sama Allah. Semakin sering baca Al-Quran, semakin sering bercakap-cakap sama Allah, semakin sering ngomong-ngomongan sama Allah. Orang itu kalau sering ngomong-ngomongan berarti orang dekat, orang dalam. Yang sering ngomong-ngomongan sama gubernur berarti orang dekat gubernur, orang dalam. Yang sering ngomong-ngomongan sama presiden berarti orang dekat presiden, orang dalam. Yang sering ngomong-ngomongan sama Allah berarti orang dekat Allah, orang dalam. Maka pantas orang yang ahli baca Quran itu besok di akhirat nggak usah nyari alamat surga. Baru bangkit dari alam kubur udah dijemput sama malaikat panitia dari surga, dituntun, diajak menuju ke surga. Enak, ada yang bimbing, ada yang menuntun ke surga. Lagian kita kan kurang pengalaman dari arah sana. Quran itu SOP, standar operasional prosedural dalam kehidupan kita. Kalau di mobil ibarat GPS, dipasang di dashboard mobil bukan untuk gengsi, tapi sebagai fungsi. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah termasuk orang-orang yang rajin baca Al-Quran. Kalau bisa ikut program ODOJ, One Day One Dose, One Juz, 1 hari 1 juz. Kalau bisa kayak gini keren. Berarti sebulan khatam sekali, setahun khatam 12 kali. Kalau keberatan dikurangi dikit, 1 day setengah juz. Insya Allah setahun masih bisa khatam 6 kali. Masih keberatan, 1 day 1/4 juz. Sebulan masih bisa khatam 3 kali. Lumayan. Keberatan, 1 day 1 lomba. Yang kedua, ayat Allah yang berupa jagat raya semesta. Ini adalah ayat Allah yang harus kita baca. Bumi ayat Allah harus kita baca. Pakai ilmu namanya terus apalagi geologi sama geologi. Binatang, tumbuh-tumbuhan ayat Allah kita baca pakai ilmu namanya biologi. Laut ayat Allah kita baca pakai ilmu namanya oceanografi. Gunung ayat Allah kita baca pakai ilmu namanya vulkanologi. Cakrawala ayat Allah kita baca pakai ilmu namanya astronomi. Nah ini ada ilmu baru yang mencakup semuanya, namanya Googleologi. Ini merambah semua lini kehidupan sampai di dunia pesantren pun, Bapak Ibu yang terhormat.
Santri-santri sekarang itu banyak yang tarikatnya ikut tarekat internetiyah. Jadi kalau santri dulu yang dibaca kitabnya Fathul Wahab, sekarang berubah jadi Fathul WhatsApp, Rodotul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok. Dia punya guru besar namanya Syekh Google radhiyallahu anhu. Ini sungguh luar biasa. Baca semuanya. Tapi tetap dalam frame Ismi Rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya apa? Ilmu pengetahuan nggak boleh lepas dari nilai-nilai keimanan. Bapak Ibu, Iqra itu dimensi intelektual, Ismi Rabbik dimensi spiritual. Iqra memperoleh ilmu, outputnya orang-orang pintar kayak penjaringan semua. Tapi nggak benar. Tidak pintar Hasani atau pintar Maido. Bismi Rabbik memproduk iman, outputnya orang-orang benar. Jadi kita dituntut agar menjadi Iqra dan Bismi Rabbik, pintar dan benar. Kalau Iqra dan Bismi Rabbik jadinya pintar sekaligus benar. Iqra saja tanpa Bismi Rabbik bisa pintar tapi nggak benar. Bismi Rabbik tanpa Iqra bisa benar tapi nggak pintar. Kalau Iqra-nya enggak, Bismi Rabbik juga enggak, ini parah. Udah nggak pintar, nggak benar. Maka saya sering sampaikan di mana-mana ada satu kaidah, laisa kullu pinterin beneran, walaisa kullu benerin pinteran. Tidak semua orang pintar itu benar. Tidak semua orang benar itu pintar. Kalau bisa jadi orang itu yang pintar, ya benar, ya benar, ya pintar. Kalau nggak bisa, daripada pintar tapi nggak benar, mending jadi orang benar meskipun nggak pintar. Kenapa? Karena memintarkan orang benar itu lebih mudah daripada membenarkan orang pintar. Orang itu kalau udah benar tapi belum pintar, gampang dibenerin itu dia, dipinterin itu dia mau, karena dia benar. Untuk dipinterin gampang, tapi orang pintar, apalagi merasa pintar, dibenerinnya susah. Kayak nasihatin yang pangkatnya lebih, maaf rendah, itu gampang daripada nasihatin yang pangkatnya lebih tinggi. Jambit jus nasihati dapat gampang, mesti manut, gak manut mutasi. Coba dibalik sekarang, panitera biasa nasihati jambit jus mampus. Makanya Indonesia ini nggak kekurangan orang pintar. Kita nggak kekurangan stok orang pintar. Tiap tahun sekolah tinggi, perguruan tinggi, universitas mau wisuda ratusan bahkan mungkin ribuan sarjana dengan berbagai jurusan. Kita nggak pernah kekurangan orang pintar. Yang kita kurang stok itu orang benar. Padahal orang pintar kalau nggak benar punya potensi merusak segala sesuatu. Maka saya berani bersumpah demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Tapi orang-orang pintar yang moralnya lebih parah daripada orang hutan. Yang merusak laut di negeri ini juga bukan anjing laut, tapi orang-orang pintar yang kelakuannya lebih bejat daripada coba maaf Bapak, yang menghabiskan duit negara itu orang goblok apa orang pintar? Kok kan jawab Pak? Ini kan urusannya jenengan toh. Yang menghabiskan duit negara ini orang goblok apa orang pintar? Orang pintar. Sing goblok jadi pengen tapi gak ngerti caranya. Gak tahu caranya. Orang pintar semua itu. Yang membingungkan banyak orang itu orang pintar. Kalau orang bodoh itu nggak bisa membingungkan banyak orang, itu udah bingungin kalau dewe. Ini kalau pintar tapi nggak benar, maka maaf. Di negeri ini banyak fakultas pendidikan
Tapi kan nggak ada fakultas kesabaran. Ibu anaknya kuliah ngambil jurusan apa? Oh, ambil jurusan fakultas kesabaran. Banyak fakultas ekonomi tapi nggak ada fakultas kesejahteraan. Banyak fakultas dakwah tapi nggak ada fakultas keikhlasan. Jadi jangan heran kalau orang habis dakwah nggak dikasih tamu, gremeng. Ya karena memang dia bukan lulusan fakultas keikhlasan. Maka mohon maaf Pak Jam Bitsus ya, hari ini keikhlasan saya tolong jangan diuji. Karena sudah terbukti. Kalau diuji saya dengar lagi nggak bakal datang. Sebagaimana banyak fakultas hukum, tapi nggak ada fakultas kejujuran, nggak ada fakultas keadilan. Jangan heran kalau banyak pakar hukum yang terlibat kasus hukum, jadi maklar hukum, jual beli hukum, akhirnya dia sendiri yang mudah-mudahan tidak menimpa jenengan semua ini. Soalnya jabatan yang jenengan meramas semua. Dipikir kalau udah jadi Jampitsus terus aman, juga enggak sama. Reset sidik lenyap. Ini satu. Nah, disneropik ini jadi penting. Harapannya begini, agar orang itu punya dari spirit yang kan banyak orang yang pemikirannya kritis, analisanya tajam, suaranya lantang, karena belum dapat pendidikan. Begitu dapat posisi impoten, bisa lola, malah kadang maaf cenderung memberikan legitimasi atas kesalahan yang dilakukan oleh yang lagi berkuasa. Ini kan namanya kejahatan moral, atau lebih tepatnya pelacuran intelektual. Maaf, ini kita bisnisopik kita akhir-akhir ini mulai lentur. Bahkan ada yang udah luntur di masjid hamba Tuhan, tapi di luar masjid bisa jadi hamba setan. Maaf, saya ngomong setan sampai lihat ke atas, takut ada yang tersinggung. Di masjid to'at, tapi di luar masjid maksiat. Menjuru masjid dikir, matu langsung kendir. Ini banyak sekarang. Maka dengan bismillahirrahmanirrahim diharapkan manusia itu punya kesadaran, setidaknya punya kesadaran bahwa dirinya itu lemah dan terbatas. Allah innal insana la yaqwa ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu sering lupa diri ketika merasa dirinya bisa, ketika merasa dirinya mampu, ketika merasa dirinya kuasa. Ini karakter dasar manusia. Kadang kayak gigi dan sombongnya, masya Allah. Ketemu tetangga disapa nggak mau melek, nggak level. Mengenai wedok nggak boleh jedit. Yang biayanya panjang banget, gelang, gerincing. Kadang maaf. Pandai dikit, petentang, jalan aja udah nggak mau nunduk. Padahal pangkatnya apa sih? Wakil ketua RT. Masya Allah. Padahal kalau dipikir kita itu punya apa? Kita itu bisa apa? Kuasa dikit, masya Allah, sombongnya. Padahal kekuasaan itu berapa lama? Semua pasti akan berakhir. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Maka saya sering sampaikan, kalau punya baju yang bagus, pakaian yang bagus, silahkan dibanggakan, tapi sadari membungkus tubuh terakhir kali di dunia ini adalah kafan collection. Itu bukan karya desainer ternama, hanyalah karya Pak Muhyiddin. Kendaraan mewah, bangga, please silakan, tapi sadari engkau naiki terakhir di dunia ini adalah Keranda Airlines. Itu satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas langganan, gak pernah mengalami delay. Rumah megah silakan dibanggakan, tapi alamat terakhirmu pasti di perum kuburan. Makanan lezat nikmat seperti yang dihadapan penjenengan silakan dinikmati, silakan, tapi sadari yang menyumbat mulutmu terakhir kali hanyalah napas. Namanya diundi-undi. Setinggi apapun
umat. Betul? Maka mari, kalau ada kesadaran seperti ini pasti akan jadi lebih baik. Saya harapkan para intelektual di negeri ini mau bekerja sama sesuai dengan bidang masing-masing. Yang ahli agama memberikan pemahaman agama yang benar kepada umat. Bagaimana cara beragama khas Indonesia yang damai, yang sejuk, yang guyup, rukun, yang guyup, rukun, yang saling menghormati, saling menghargai. Nanti ibu nggak saya sebut ya, maaf ya Bu ya, terlupain. Yang memberikan kesadaran kepada umat bagaimana negara kita ini adalah negara dengan ideologi Pancasila. Kalau dalam bahasa agama disebut Darul Mishab. Negara kita ini kalau dalam bahasa akademisnya religious nation state. Tak boleh ini. Religious nation state. Negara kebangsaan yang berketuhanan, bukan negara agama, tapi negara yang seluruh warganya beragama. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak dan Ibu yang sangat-sangat saya hormati, kesadaran ini perlu ditanamkan kepada masing-masing umat beragama. Ini tugas para tokoh-tokoh agama di negeri ini. Bagaimana menciptakan kondisi umat beragama yang rukun, yang penuh dengan toleransi. Karena pemeluk agama di negeri ini ada beberapa yang disahkan oleh undang-undang. Sehingga karena negara kita adalah negara dengan ideologi Pancasila, maka negara tidak memberlakukan hukum salah satu agama, tapi negara melindungi semua pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing dengan baik. Sehingga kita jangan sampai terjebak dengan radikalisme atau sekularisme. Negara kita bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Negara agama bukan, negara sekuler bukan. Tapi bukan pula negara yang bukan-bukan. Nah, kalau yang bukan-bukan ini susah ngadepinya Pak. Kayak ngadepi orang yang laki bukan, perempuan bukan. Wah susah. Digarap wedok kok rasane ra karuan, digarap lanang kok mayune ra karuan. Susah. Tersinggung untuk membawa acara tadi itu. Di samping itu dalam semacam itu, masing-masing komponen harus bukan cuma menahan diri tapi tahu diri. Kalau bukan wilayahnya, ya jangan. Saya misalnya, wilayah saya kan ngaji, saya biasa ngajar anak-anak kecil di desa pulang ngaji. Terus sama Pak Presiden saya ditawari jadi Menko Perekonomian. Terus saya kok mau? Ini namanya saya kopla. Mau jadi apa negeri ini? Tuh. Karena yang kedua, bi'adlil umara, dengan keadilan para pemimpin dan orang-orang yang memegang kekuasaan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, adil di semua bidang. Adil di bidang pendidikan, adil di bidang kesehatan, adil di bidang ekonomi, adil di bidang sosial, adil di bidang politik, adil di bidang hukum, adil untuk kepentingan bersama, adil untuk kebaikan bersama, adil untuk kesejahteraan bersama. Ini para penegak hukum, para pelaku hukum di negeri ini bukan hanya bisa mengendalikan diri dan menahan diri untuk lebih mementingkan pribadi atau kelompok tertentu saja. Harus kemampuan mengendalikan diri itu sebagaimana ketika berpuasa. Bapak Ibu, mari kita ambil ilmunya. Hakikat pengendalian diri bagi orang yang puasa itu sesungguhnya setelah maghrib. Kalau di siang hari bisa menahan diri, bisa menahan nafsu, nggak makan, nggak minum, wajar. Emang lagi puasa, situasinya nggak mendukung. Tapi setelah maghrib biasanya kan terus balas dendam, timbul sifat serakahnya, seakan-akan semua mau dihabisi. Mohon maaf,
belum dapat posisi, belum dapat jabatan, tapi agak keras banget, anti korupsi. Begitu dapat posisi berubah, antri korupsi. Belum dapat posisi, berantas korupsi sampai ke akar-akarnya, kejar terus para koruptor, sikat habis para koruptor. Begitu dapat posisi, korupsinya lebih gila daripada yang terjadi. Ini kan sama halnya dengan waktu puasa sekian hari mampu menahan nafsu, jujur, sabar, ikhlas, nggak makan, nggak minum. Begitu datang maghrib, kullu syai'in qalu. Semua dilebuni, masuk semua. Nah ini, yang penting itu, maka yang dinamakan sabar, yang dinamakan jihad sesungguhnya itu kemampuan menolak, kemampuan menahan diri dalam kondisi yang mungkin. Ini sabar, ini jihad. Mampu menolak, mampu menahan diri dalam situasi yang mungkin. Contoh, seperti Nabi Yusuf alaihissalam tadi dijebak oleh perempuan cantik yang namanya Zulaikha. Jebak di dalam kamar, kunci dari dalam, dirayu dengan rayuan maut. Ini yang merayu perempuan cantiknya luar biasa. Yusuf, melayani aku, kamu aman. Tak kasih dia. Kalau kamu gak mau melayani aku laporkan ke suamiku yang berkuasa, kamu akan dipenjara. Coba, ini yang merayu perempuan cantik. Situasinya sangat memungkinkan, gak ada yang tahu. Tapi Yusuf mampu sabar, mampu menahan diri. Sehingga Yusuf berkata, inna akhafullah, aku takut sama Allah. Yusuf pun lari ke arah pintu. Zulaikha mengejar sambil menarik baju sampai bajunya Yusuf robek bagian belakang karena tertarik Zulaikha yang kukunya panjang. Dan itu jadi saksi di pengadilan. Yang salah Zulaikha karena yang robek baju belakang. Mereka dikejar. Coba kalau situasi seperti itu menimpa bapak-bapak, jenengan kira-kira yang robek bajunya yang belakang apa yang depan? Insya Allah kalau pegawai kejaksaan bajunya aman, nggak ada yang robek. Ngapain pakai robek-robek? Wong dilepas perlahan-lahan dan dia bisa pakai robek-robek baju. Kayak yang dialami Rasulullah SAW disuruh berhenti berdakwah sama tokoh kafir Quraisy. Muhammad, hentikan dakwahmu. Kamu pengen apa tak kasih? Kamu pengen emas, permata, kekayaan, berapapun kami sediakan. Kamu pengen perempuan secantik apapun, berapa kami sediakan. Kamu pengen dapat jabatan setinggi apapun, oke, kami angkat kamu jadi pemimpin kami, asal hentikan dakwahmu. Apa kata Rasulullah? Jangankan yang kalian tawarkan itu, andaikan matahari kau taruh di tangan kananku, rembulan kau taruh di tangan kiriku, agar aku berhenti untuk berdakwah, tidak akan aku hentikan dakwahku hingga bisa tersebar seluruh penjuru. Subhanallah. Coba kalau situasi seperti itu menimpa jenengan, tolong Bapak tuntutannya diringankan ya. Ini ada yang nggak banyak sih, cuma 25 miliar. Kok memang? Berani katakan tidak? Nggak meyakinkan. Ya kayak Khalifah Umar bin Abdul Aziz dapat upeti, dapat hadiah dari wilayah di bawahnya, emas, permata, berlian, uang. Lagi dulu bersanding sama istrinya. Namanya perempuan kalau lihat kayak gitu kan suka kepingin. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz bilang, wahai istriku, kamu kayaknya pengen hadiah ini. Kalau kamu pengen hadiah ini, tinggal aku. Tapi kalau kamu pilih aku, jangan ambil sedikit pun, masukkan ke kas negara. Subhanallah. Tapi karena istrinya solehah, jawabannya, wahai kalian, apakah artinya sperma pada ibunya untuk sisi itu? Ya kayak ibu-ibu ini dari proses kelihatan dari tatapan matanya kelihatan hijau kabeh. Coba Bapak misalnya lagi nanganin kasus kayak gitu, Bapak jadi jaksa penuntut umumnya, halo. Misalnya loh ini misalnya, terus ada risiko supaya tuntutan itu dibebaskan.
Ya nggak banyak, cuma 10 miliar. Kira-kira diterima apa enggak? Nggak memahami. Jaksa cerdas, terima. Tapi kasus dilanjut, jual 10 miliar, masukkan kas negara. Itu baru cerdas, harusnya begitu. Pantes kalau pemimpin yang adil itu besok di akhirat dapat naungan dari Allah, dapat perlindungan dari Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kenapa? Karena waktu di dunia menaungi banyak orang. Maka mohon dengan hormat, kita harus adil, penjaringan harus adil. Adil di bidang ekonomi, katanya ekonomi kerakyatan, ekonomi yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Saya sudah sering sampaikan, jangan rakyat kecil yang belum bayar pajak, nominalnya berapa itu belum nggak karu-karuan. Sementara yang melakukan mega korupsi triliunan bebas berkeliaran. Ngeri. Padahal pajaknya rakyat kecil satu provinsi itu sama yang dikorupsi oleh satu orang. Itu nilainya lebih banyak yang dikorupsi satu orang itu yang sekarang masih berkeliaran. Itu tugasnya sampean ini. Masa aku yang turun tangan? Termasuk adil di bidang hukum. Kalau adil di bidang hukum itu bagaimana tidak ada warga negara istimewa, nggak ada warga negara kelas A ini. Semua warga sama di mata hukum. Hukum nggak boleh pandang bulu. Kalau hukum pandang bulu, kasihan yang nggak punya hukum. Kayak cicak, tokek, kecoaan, kasihan. Yang senang sih urut itu, hukum jangan sampai kayak maaf, kayak kapal ke bawah tajam, tapi kalau ke atas tumpulnya harus kayak pisau bermata dua, ke bawah ke atas sama-sama tajam. Ini yang Allah kirim. Ingat Bapak Ibu jemaah sekalian, jabatan kekuasaan itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah berarti khianat, dan itu dosa besar. Apalagi kalau Bapak Ibu maaf mau ingat bagaimana waktu disumpah jabatan, pakai ayat, pakai kitab suci masing-masing agama. Coba menyebut nama Tuhan masing-masing agama, pakai kitab suci menyebut nama Tuhan ketika disumpah. Yang Muslim diukur di Quran di atas kepala, Al-Quran di atas kepala, disumpah demi Allah saya bersumpah akan bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Demi Allah saya bersumpah tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apapun. Saya ingat, kalau sekarang melanggar sumpah itu berarti sama halnya dengan melecehkan Al-Quran, melecehkan Tuhan. Kita kalau mau ingat gini aja, sehingga ya saya itu berharap kalau ada pegawai apapun, pejabat apapun yang dilantik oleh pimpinan, itu setelah sumpah jabatan hendaknya dia tidak berdoa supaya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian di kejaksaan semuanya ini berlaku. Doanya harus benar, jangan sampai salah. Jadi setelah dilantik sumpah jabatan, baca doa. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin. Itu kan doa puasa. Nah iya, kalau udah jadi pejabat disumpah doa dulu. Kayak puasa, boleh makan sate, boleh minum es seger-seger, tapi nunggu maghrib. Kalau belum maghrib belum. Maka saya biasanya pejabat itu boleh menikmati fasilitas, mau dinas, mau mobil dinas, mau gaji tinggi, tapi nunggu kalau rakyat sudah kenyang, nunggu kalau perekonomian sudah terangkat, nunggu kalau rakyat sudah sejahtera, nunggu kalau keadilan sudah benar-benar terlaksana. Harusnya gitu. Enggak, ini habis dilantik sumpah jabatan doanya salah. Kalau kemarin itu aku sedang minum, mana kesempatan dia salah. Mohon dengan segala hormat
Ingatlah sebuah jabatan itu pertama itu urusannya sama Tuhan, tetapi itu urusannya sama Allah. Yang ketiga, itu saja, waktunya 35 menit. Bisa selamatkan dunia dengan kedermawanannya orang kaya mau berbagi sehingga terjadi pemerataan. Jangan sampai yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi hendaknya yang kaya makin kaya, oke, tapi yang miskin harus berubah jadi kaya. Harus ada pengabdian sosial, harus punya keberkahan sosial yang tinggi. Orang kaya dan para pengusaha, hartamu, kekayaanmu itu ibarat tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa itu satu ketika bisa menjadi jembatan yang membentang, yang menyelamatkan Musa dan kaumnya, membenarkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka harta kita, kekayaan kita bisa menjadi jembatan yang mengantarkan kita menuju ke surga. Jembatan itu harus kuat. Dan supaya jembatan kuat, pembangunannya itu biaya banyak. Seperti kayak orang tua ya oleh sekop cici, kalau bau cici tau nggak jadi jembatan. Tapi satu ketika tongkat itu bisa berubah menjadi ular raksasa. Harta kita juga bisa menjadi ular yang akan menggigit kita, membunuh kita, mencelakai kita. Kalau ingat kayak gini, insya Allah nanti ada kemudian. Apalagi para pengusaha mampu memberikan pembelajaran kepada warga bagaimana cara meningkatkan perekonomian. Ibu bapak yang sangat saya hormati, hidup ini butuh latihan. Kalau pengen bisa jadi orang yang dermawan harus latihan. Kalau pengen pintar main bola harus latihan bola. Kalau pengen bisa tinju harus latihan tinju. Kalau pengen bisa kaya harus latihan kaya. Caranya gimana? Latihan memberi. Ada masjid dibangun, kasih. Ada santunan yatim, kasih. Ada pesantren dibangun, kasih. Ada fakir miskin, kasih. Ketemu kiai, latihan kaya. Kalau mau latihan kayak gitu, minimal nanti dapat juara harapan jadi orang kaya. Jangan pernah latihan miskin, awas nanti jadi juara miskin. Latihan miskin itu artinya apa? Nggak punya tapi nggak mau memberi. Gayanya kayak orang miskin. Hidup ini kan tergantung latihan. Kalau udah latihan terbiasa, kalau udah terbiasa bisa, bahkan nanti kematian seseorang itu tergantung kebiasaannya ketika hidup. Yang nas alamash. Kalau kebiasaannya ketika hidup baik, pasti matinya mati baik. Saya berani bilang pasti karena ini jaminan Rasulullah. Kalau hidupnya terbiasa buruk, matinya mati buruk. Bener ibu. Orang itu kalau terbiasa dikir, lagi makan sendok campur, ya Allah. Jemur baju kena angin, ya Allah. Gitu. Cucunya datang, ya Allah. Ini nanti ketika roh keluar dari jasad, Allah. Itu. Kalau kayak gitu janji Allah, ada jadi cuma mendatorni. Aku siap mendampingi orang yang selalu menyebut aku. Tapi orang kalau nggak biasa dikir, lagi makan sendok jatuh, jemur pakaian kena angin, cucunya datang, cucunya datang. Awas nanti ketika mati yo, kalau gitu yang datang siapa? Ya malah mungkin kalau berandol. Bener, ada dua orang laki-laki sakit, penyakitnya sama, jenis penyakitnya sama, tapi gayanya bisa berbeda. Kan yang satu terbiasa dikir, sulit pun. Ya Allah, astagfirullah, subhanallah. Karena terbiasa dikir, yang satunya nggak biasa dikir, sulit muter kok. Ya udah sembilan. Karena dia nggak terbiasa. Maka biasakan melakukan kebaikan, insya Allah kita akan jadi orang baik. Terakhir, tidak wakil fuqara. Doanya orang fakir, doanya orang miskin, mengguncangkan aras. Rintihan dan jeritan batin kaum lemah orang-orang miskin di dekat Allah. Kenapa doanya orang miskin itu kok kampung? Karena orang miskin itu kan nggak pandai cari duit. Makanya rata-rata melarati awet. Awet memang melarati. Karena dia nggak benar cari duit. Ada dia bos. Maka oleh Allah dia dikasih keistimewaan, doanya mujarab, doanya ampuh. Nah
dungan. Gak mandi, soalnya pinter boleh duit. Ini yang seragam ini gak mandi belas dungan. Makanya pinter saya disuruh sekalian untuk doa. Maka kalau 4 komponen ini ya, insya Allah nanti kalau diundang lagi kita jelaskan yang lebih luas. Ya tolong gak usah lama-lama. Ini baru tampil perdana. Kalau saya di Mabes punya beberapa kali. Di sini baru sekali ini menurut saya. Nah, kalau 4 komponen ini mau bekerja bersama-sama, ada sinergitas, insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang gemah ripah roh jinawi toto titik tentrem terto bahagia sejahtera adil makmur dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan sesuai dengan bingkai firman Allah dalam jatuh bayi betul warabbul ghafur. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya salam kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silakan diundang lagi. Sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan pertemuan kita ini benar-benar berkah. Dan sekali lagi mudah-mudahan bidang khususnya senantiasa dibimbing oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, seluruh pegawainya diberikan kinerja yang baik, bisa bekerja keras, bekerja cerdas, sekaligus bekerja ikhlas. Kita juga berdoa untuk keselamatan bangsa Indonesia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon dengan ikhlas seluruhnya dari orang ini untuk memberikan kepada Allah, kita mengajar, kita menyambungkan jiwa dan kita kepada Allah. Semoga apa yang kita mohonkan kepada Allah hari ini benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sallallahu alaihi wa sallam wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, ampuni ya Allah sedalam apapun masa lalu kami, ampuni sebusuk apapun yang kami, ampuni sebanyak apapun kesalahan kami, ampuni sebesar apapun dosa kami, karena tanpa ampunan dan kasih sayang-Mu tentulah kami akan menjadi orang yang rugi dan celaka. Ya Allah, bukakan lembaran baru yang bersih untuk menggantikan lembaran-lembaran masa lalu kami. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang terbunuh, hati yang terdiam, hati yang selalu dapat merasakan kehadiran, hati yang selalu dapat mengagungkan kemuliaan. Jadikan kening kami kening yang selalu memang bersujud kepada-Mu. Jadikan mata kami mata yang akrab dengan ayat-ayat-Mu. Jadikan telinga kami telinga yang selalu lindung dengan firman-Mu. Jadikan lisan kami lisan yang berpelihara dari dosa, lisan-lisan berasal menurut nama-Mu, lisan yang menjadi cahaya ilmu bagi umat-Mu, lisan yang menjadi penunjuk kebenaran bagi umat-Mu, dan lisan yang pelabuhan dengan menyebut nama-Mu. Ya Allah, jadikan tubuh ini tubuh yang terpelihara dari yang haram, terjaga dari maksiat. Izinkan diri ini kelak menghadap-Mu dalam keadaan rodiyah dan marudiyah. Rabbana fir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, kasih sayang mereka dengan rahmat-Mu, jaga mereka dengan penjagaan-Mu yang sempurna. Ya Allah, daging mereka melekat pada tubuh kami, jasa-jasa yang teramat besar bagi kami. Ya Allah, jasa-jasa orang tua kami tidak mungkin terbalaskan bagi kami. Kami menjadi seperti ini karena jasa mereka. Ya Allah, ampuni kami jika sampai hari ini kami belum bisa membalas budi kepadanya. Ampuni jika sampai saat ini kami belum bisa berbakti kepadanya. Ampuni ya Allah, kami sering berbuat
jadikan akhir hidupnya husnul khotimah, jadikan akhir hidupnya husnul khotimah. Ya Allah, wahai penggenggam alam semesta, wahai yang maha segalanya, wahai yang maha gagah dan maha perkasa, wahai yang maha sempurna, Engkaulah pemilik bangsa kami, ya Allah. Engkaulah yang maha mengetahui apapun yang terjadi pada bangsa kami. Jikalau ada bencana, musibah dan berbagai kesulitan membawa bangsa kami karena lumuran dosa-dosa yang kami lakukan, karena maksiat yang kami berbuat, ampuni kami, ya Allah. Jika ini merupakan hukuman, ampuni kami, ya Allah. Jika merupakan peringatan, sadarkan kami agar selalu lebih mendekat kepadamu. Jika ini merupakan kabarkan kami, berikan kami kesabaran, keikhlasan dan hikmah, ya Allah. Gantikanlah kemaksiatan kami menjadi ketaatan kepadamu, gantikanlah kezaliman kami menjadi ibadah kepadamu, ya Allah. Gantikanlah kehinaan kami menjadi kemuliaan di sisimu, gantikanlah kemalasan dan kelemahan menjadi kekuatan dan kesungguhan di jalan, ya Allah. Karuniakan kepada kami bangsa Indonesia hati yang bersih, hati yang saling mengasihi, hati yang saling menyayangi, hati yang saling mencintai, ya Allah. Karuniakan kepada kami bangsa Indonesia pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang mencintai kebenaran, hidup mulia dalam kebenaran, mencintai dan dicintai umatmu, ya Allah. Karuniakan kearifan, kebijaksanaan dan keadilan kepada orang-orang yang Kau beri amanah untuk memimpin kami, ya Allah. Karuniakan pula kesungguhan agar mereka bisa menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Karuniakan kesungguhan untuk bisa mempertanggungjawabkan amanah di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya husnul khotimah, ya Allah, ya husnul khotimah, ya Allah, ya husnul khotimah. Istiqomahkan ibadah kami, ikhlaskan hati kami. Kelak ketika waktunya tiba, Engkau memanggil kami, panggil kami di tempat yang terbaik, panggil kami pada waktu yang terbaik, panggil kami dalam keadaan yang terbaik, ya Allah. Ketika ajal kami tiba nanti, jangan Kau cabut nyawa kami di saat tidak ada seorang pun di samping kami. Ketika kami nanti sakaratul maut, hadirkan anak-anak kami sejauh apapun mereka berada, hadirkan mereka di sekeliling kami, ya Allah. Jangan biarkan kami sendiri di saat kami takut dan berat berpisah dengan mereka, ya Allah. Genggamkan tangan mereka dengan tangan-tangan kami, satukan tubuh mereka dengan tubuh-tubuh kami, ya Allah. Talqin kami kalimat tauhid-Mu, la ilaha illallah, melalui lisan-lisan anak-anak kami, ya Allah. Ketika kami telah mati, mandikan jenazah kami dengan tangan-tangan mereka, bersihkan kotoran-kotoran kami yang tersisa dengan tangan-tangan mereka, karena Kau maha mengetahui betapa tangan-tangan ini ikhlas membersihkan kotoran mereka ketika mereka masih kecil, ya Allah. Kafan jenazah kami dengan tangan-tangan mereka, sholatkan jenazah kami dengan barisan-barisan mereka, angkat tubuh jenazah kami dengan pundak-pundak mereka, masukkan jasad kami ke liang lahat bersama lantunan-lantunan doa mereka. Sinakan di alam barzakh kami, bebaskan kami dari adab kubur dan adab neraka dengan amal-amal soleh mereka. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui segalanya. Jangan biarkan kami berharap kecuali hanya berharap kepadamu. Jangan biarkan kami memohon kecuali hanya memohon kepadamu. Jangan biarkan kami mohon perlindungan kecuali cukupkan hanya mohon perlindungan kepadamu. Dan jangan biarkan kami direndahkan oleh dunia ini, melainkan titipkan kepada kami dunia yang berkah dan mengantarkan hidup kami menjadi orang yang manfaat, mengantarkan hidup kami agar dapat mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan ini, sehingga dapat menggapai kebahagiaan di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghafur ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi subhanahu wa ta'ala. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi alamin. Bapak Ibu, saya terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya yang boleh saya berdoa kepada Zaid. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wafaqqallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.